Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Fadila Arbaani dari UIN Raden Masyahid, Fakultas Syariah. Kali ini saya akan membahas mengenai rukun, syarat, dan sebab warisan. Yang pertama ada rukun waris. Rukun waris ada 3. Yang pertama, orang yang mewarisi, yakni orang yang sudah mati atau meninggal secara hakiki maupun hukmi, di mana yang dimaksud secara hakiki adalah mati yang secara terang atau secara kasat mata dapat dilihat dan dapat diketahui baik dari berita maupun kesaksian dari 2 orang atau lebih. Dikatakan secara hakiki, itu berarti mati secara nyata. Jadi, orang yang mengetahui bahwa orang yang mewarisi itu sudah meninggal. Kemudian, mati secara hukmi di sini memiliki makna, yakni mati yang tidak diketahui. Dalam fikih mengartikan bahwa mati hukmi adalah mati yang menurut dari keputusan hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa mati hukmi di sini merupakan mati karena hilangnya atau lamanya orang tersebut meninggal dan sudah dicari namun belum juga ditemukan. Yang kedua ada ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Orang yang berhak menerima harta warisan ini adalah orang yang hidup atau keberadaannya jelas, di mana ketika orang yang mewarisi itu meninggal dan si ahli waris tersebut berada di situ. Contohnya, seperti bayi yang berada dalam kandungan, kemudian orang yang hilang apabila belum dihukumi sebagai orang yang mati secara hukmi, maka juga berhak mendapat warisan. Yang terakhir, harta warisan adalah harta benda yang akan menjadi warisan. Dapat juga dikatakan sebagai harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Selanjutnya ada syarat waris. Syarat waris ini ada 3. Yang pertama, meninggalnya orang yang mewarisi. Jika orang yang mewarisi belum meninggal, maka tidak dapat memenuhi syarat untuk mewarisi. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Seperti contoh bayi yang berada di dalam kandungan tadi, dan juga orang yang hilang atau belum dihukumi mati secara hukmi. Keduanya tersebut masih dianggap hidup dan memenuhi syarat sebagai ahli waris. Yang ketiga, mengetahui sebab menjadi ahli waris. Mengetahui sebab ini dilihat dari dia sebagai ahli waris dan berasal dari keturunan atau dari pernikahan. Tidak hanya itu, ahli waris juga dapat mengetahui kadar atau hitungan dari harta warisan yang akan diterimanya. Kemudian yang terakhir tentang sebab mendapatkan harta warisan. Sebab yang pertama adalah sebab pernikahan. Pernikahan di sini harus pernikahan yang sah menurut agama. Jika sudah terjadi talak atau perceraian terhadap 2 kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian sebab kedua yaitu sebab kekerabatan atau keturunan. Maksud dari kekerabatan ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni bisa kekerabatan dari anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.